Hey ho Pop gengs! Sebagai tontonan segala usia, produksi film kartun tentu tidak pernah berhenti untuk terus menyajikan hal baru. Mulai dari film Hollywood terkenal seperti Up, Frozen, Kung Fu Panda, Lion King sampai film serial seperti SpongeBob sudah menghiasi dunia perfilman seluruh dunia. Bahkan saking ramainya, industri ini memiliki pasar yang begitu luas. Banyak kreator yang cukup males untuk membuat ide original dan asal mengambil ide yang telah terkenal untuk membuat film animasi baru. Biasanya film ciplakan ini hanya membungkus cerita dengan grafik beda dan disajikan di negara berbeda. Seperti tiruan SpongeBob versi Cina, ciplakan Up buatan Brazil, dan beberapa lainnya. Nah, mari kita bahas tentang kartun tiruan paling aneh dari berbagai dunia. I can't hear you. Yang pertama adalah animasi yang menceritakan perjalanan Carl dan Russell yang membawa sebuah rumah menggunakan balon gas ke tempat bernama Paradise Falls. Pasti pernah nonton dong film Up ini? Up mendapat sukses besar dengan pendapatan kotor mencapai 10,3 juta miliar rupiah. Nah, karena keberhasilannya ini, sebuah studio animasi Brazil bernama Video Brinquedo membuat film dengan ide yang hampir sama dengan Up milik Pixar, yang baru aja kita bahas dengan judul What's Up? Balloon to the Rescue pada Agustus 2019 yang hanya berjarak 3 bulan setelah perilisan Up. Dalam film ini si pemain utama juga mengendarai rumah yang dipasangin balon untuk datang ke berbagai tempat. Bedanya film ini dengan Up hanya ada pada tujuan mereka. Kalau Up mau bawa rumah Carl ke Paradise Falls, sementara What's Up membawa rumah mereka untuk berburu monster. Ya, meskipun punya perbedaan, siapapun yang melihat What's Up tentu tahu kalau What's Up hanyalah karya yang niru dan mengekor kesuksesan Up. Sekarang kita pindah ke kartun tiruan selanjutnya yang juga terinspirasi dari film Pixar, yaitu Finding Nemo. Untuk kamu yang suka nonton film dari Pixar, tentu kamu tahu dengan tokoh ikan kecil bernama Nemo yang diperkenalkan Pixar pada tahun 2003 lalu yang menghasilkan keuntungan hingga 16,9 triliun rupiah. Yang diikuti spin-off Nemo berjudul Finding Dory yang menghasilkan keuntungan hingga 14 triliun rupiah. Berkat keberhasilannya ini, Nemo berhasil menjadi salah satu franchise paling menguntungkan bagi Pixar. Nah, wajar saja jika nama besar dan konsep dari kedua film tersebut dicomot sama kreator lain dan dibuat ulang menjadi film baru seperti Easy Way Home yang punya cerita hampir sama dengan Finding Nemo dan Finding Dory. Ya, meskipun film yang diluncurkan oleh studio bernama The Asylum yang berpusat di Amerika ini tidak mendapatkan perhatian dan keuntungan dari menjiplak konsep film Finding Nemo. Hal ini dibuktikan dengan review dari berbagai pihak seperti Rotten Tomatoes yang memperlihatkan audience score buruk sebesar 37% untuk Easy Way Home. Nah, kalau kartun ini siapa sih yang gak pernah nonton? Serial kartun bikinan Nickelodeon ini pertama kali rilis di tahun 1999 dan telah tayang sebanyak 13 musim dengan jumlah episode mencapai 268 episode dan disiarkan hampir di seluruh dunia. Ini membuat SpongeBob merupakan hal familiar bagi masyarakat dunia. Nah, karena ketenarannya ini, sebuah grup asal Belanda yaitu Boom Sikhego pernah membuat video parodi SpongeBob dengan judul SpongeBob SquarePants in China pada tahun 2007 kemarin. Motif utama dari adanya video ini adalah untuk menyinggung pemerintah Cina yang gencar diberitakan berlaku buruk pada warganya. Sontak saja video ini viral dan mencapai 80 juta view di YouTube dalam waktu singkat, yang menjadi pencapaian tersendiri untuk Boom Sikhego. Ya, meskipun video tersebut harus dihapus dari YouTube beberapa saat kemudian karena dinilai rasis dan menghina pemerintahan Cina. Are you ready, kids? Aye, aye, Honorable Chairman.
Oke, membahas kartun, tentu aja kita nggak boleh melupakan film sekelas Lion King yang telah mendapat adaptasi sempurna pada tahun 2019 kemarin. Film yang menceritakan tentang perjalanan Simba sebagai raja hutan ini juga sudah sering diproduksi ulang dengan konsep yang sedikit berbeda. Seperti Leo the Lion King of the Jungle yang dirilis oleh Chatlack Production pada tahun 1994 silam. Namun, meskipun mengusung konsep yang sama, film yang termasuk menjiplak konsep Lion King ini tidak mendapatkan kesuksesan serupa karena kualitas animasi yang belum semantap animasi Lion King. Bahkan nih saking buruknya, gambar film ini pernah dianggap sebagai film kartun 2 dimensi terburuk yang pernah diproduksi. Selain itu, kegagalan Leo the Lion King juga menuai kontroversi karena sikap pemain utamanya Leo yang angkuh dan jauh dari karakter Mufasa yang sudah melekat di penonton sebagai seorang raja yang care dan berwibawa. Ya, kalau alasan kedua ini sih bisa jadi bukan rumah produksi yang gagal ya, tapi malah penonton yang gagal move on dari Mufasa. Nah, kalau yang ini agak sedikit beda nih. Ternyata animasi Frozen milik Disney memiliki pendahulu dengan cerita dari pengarang yang sama. Film yang dimaksud itu adalah Snow Queen. Film ini dirilis di Polandia dan Rusia, dan seperti Frozen, film The Snow Queen juga sudah memiliki 2 sequel. Yang pertama, The Snow Queen The Most Exciting World Adventure yang rilis tahun 2012, setahun sebelum Frozen 1. Dan juga yang kedua, The Snow Queen Mirrorland yang rilis di tahun 2019. Sayangnya, sebagai pendahulu Frozen, Snow Queen tidak terlalu terkenal dan mendunia. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan yang diraihnya. Bila Frozen 1 menghasilkan 17 triliun rupiah dan Frozen 2 meraup 21,2 triliun rupiah, Snow Queen hanya berhasil meraup penghasilan total sebesar 511 miliar rupiah untuk kedua sequelnya. Nah, dari pendapatan yang jauh berbeda ini, sebagai penonton setia film kartun dan animasi, kita bisa tahu bahwa kesuksesan suatu film bukan hanya dari segi cerita ya, tapi juga bisa disebabkan dari nama besar studio yang menaungi film tersebut. Andai aja Snow Queen digarap studio sebesar Pixar, mungkin aja Snow Queen bisa mengalahkan penghasilan Frozen.